mohon izin untuk di sini saya Sunarno dari SMP 55 Batam untuk mungkin saya selama 10 menit ke depan akan menemani Bapak Ibu untuk menggali lokakarya di dalam lokakarya 2 ini, yaitu tentang visi lingkungan belajar. Jadi sekali lagi mohon izin untuk saya ikut berperan serta membersamai Bapak Ibu sehingga apa yang menjadi tugas Bapak Ibu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya Bapak Ibu, jadi tujuan belajar kita hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang saya diinfokan, yang saya dengar bahwa Bapak Ibu hari ini disuruh menyelesaikan, jadi pembekalan yang artinya yang temanya adalah dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi tugas Bapak Ibu nanti adalah bisa menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Ibu, langkah pertama kita di sesi ini, kita akan langsung menuju Jambot. Jadi Bapak Ibu silahkan, sudah saya bagi di dalam link chat. Nanti bagi yang tidak bersahabat sinyalnya boleh lewat chat, tapi yang bisa ya silahkan langsung mengisi sticky note yang ada di dalam chat tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu langsung saja menuju kolom Jambot. Jadi kita sedikit brainstorming Bapak Ibu. Jadi mengapa kesepakatan kelas itu perlu dibuat bersama gitu, perlu ada gitu, apa alasannya? Nah, silahkan Bapak Ibu pendapatnya ditulis di sticky note, langsung ditempelkan di situ. Silahkan. Apakah ada yang kesulitan mungkin dengan sinyal? Aduh, sinyal saya nggak jelek banget. Oh, susah ya Bu ya. Boleh pakai chat Bu, boleh pakai chat atau. Nah, ini sudah ada Pak Danu. Pak Danu, agar ada rasa aman dan nyaman saat melakukan pembelajaran sesuai dengan yang kesepakatan bersama. Kemudian ini dari bentuk yang nyaman ya. Nah, ini hampir sama. Intinya adalah pembelajaran yang agar terlaksana pembelajaran yang nyaman. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Atau mungkin sebelumnya saya minta pendapat. Nah, di sini ada kata nyaman. Nah, ini kayaknya poin penting ini. Nah, menurut Pak Danu, nyaman itu seperti apa? Mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit Pak Danu? Nyaman maksudnya ini Pak, ketika kita berada dalam kelas itu, kita rasa tuh nyamannya maksudnya ini Pak, dalam kelas kita bebas dari gangguan, bebas dari keributan, itu kan termasuk rasa nyaman Pak. Jadi di dalam kelas ini kita bahagia, happy. Berbeda kalau kita tidak nyaman, ada rasa gelisah, kan seperti itu Pak. Nah, seperti itu Pak maksudnya nyaman Pak. Oh, baik. Seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang dari chat. Saya coba baca chat. Nah, supaya menjalankan tanpa paksaan. Ini Bu Parianti. Sama-sama menjalankan tanpa paksaan itu kira-kira sama enggak ya Bu Parianti dengan nyaman? Kira-kira ada perbedaan enggak Bu? Perbedaan tidak Pak, ya hampir sama sih. Maksudnya itu tanpa paksaan itu menjalankannya itu dengan ibaratnya hati yang senang kan, karena itu kan sudah disepakati bersama gitu kan. Jadi tanpa ada paksaan, jadi menjalankannya tuh enjoy gitu loh. Ya, aman, nyaman sama Pak. Oh, seperti itu. Baik, karena waktunya terbatas, jadi nggak semua untuk bisa menyampaikan pendapat. Nanti mungkin di sesi kedua akan kita bantu untuk selanjutnya kebagian jadwalnya. Minta tolong Pak, kelas bersama, intinya agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan anak-anak nyaman dalam melaksanakan. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu, terima kasih atas masukan dan partisipasinya. Selanjutnya kita akan masuk sesi 2. Bapak Ibu, sebelum sesi 2, karena saya tidak bisa membuat Danny Gerser atau ice breaking dengan baik, maka saya kasih teka-teki saja. Ini boleh dijawab dengan bebas. Ya Bu. Izin saya tutup kamera ya Pak ya, sinyal nggak benar. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi teka-tekinya
ini dijawabnya bebas saja. Siapa orang yang pernah tinggal di Indonesia, waktu kecil di Indonesia, tapi ketika besar dia balik ke Jepang, kemudian menjadi kaisar Jepang? Ayo, kira-kira siapa? Bu Parianti, Pak Agus, masih dengar suara saya? Hiro itu, Pak. Bukan, Pak? Oh, itu. Hampir benar, Pak Agus. Kira-kira Pak Danu, siapa orang Jepang yang kecilnya itu di Indonesia, tapi ketika besar pulang kampung kayak Obama, kemudian dia jadi kaisar. Siapa nama kaisar itu? Wah, nggak tahu saya, Pak. Wah, nggak tahu ya. Bu Parianti, tahu nggak kira-kira? Saya juga nggak tahu, Pak. Oh ya, nggak tahu. Ya udah, saya jawab sendiri kalau begitu. Jawab. Agato kali, Pak. Siapa, Bu? Agato kali. Aduh, hampir betul, tapi bukan itu jawabannya, Bu. Naruto. Oh, Naruto ya, bukan. Jadi jawabannya, Doraemon, Pak. ya jawabannya itu adalah kukira tak ada, Bu. Nah, jadi kaisar Jepang itu namanya kukira tak ada. Keren. Jadi kira-kira membuat kesepakatan kelas itu kayak apa? Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan bahwa kenapa kelas itu perlu disepakati atau buat kesepakatan kelas agar nyaman. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kesepakatan kelas tersebut? Nah, silahkan Bapak Ibu untuk membuat di sticky note yang sudah saya siapkan. Dan sekali lagi bagi yang berhalangan boleh untuk Pak Agus. Oh, ada di kolom chat. Oh, ternyata ada di kolom chat. Ini sama-sama menjalankan tanpa paksaan. Nah, kemudian menanyakan kepada murid. Nah, ini Bu Priyanti intinya mencari ide, menanyakan kepada murid bersama-sama. Bertanya pada anak. Nah, mungkin ini ada tadi yang belum menyampaikan Bu Parianti. Saya minta tanggapan Bu Parianti, maksud dari tanyakan kepada murid itu bagaimana tentang ide-ide itu, Bu? Silakan, Bu. Oh, baik, Pak. Maksudnya ditanyakan kepada murid itu gini, siswa tadi itu mempunyai ide-ide apa gitu. Ide-idenya tadi itu eh, baru kita kumpulin, baru kita simpulkan, baru kita sepakati bersama gitu. Idenya contohnya tuh ide yang menarik, ide yang bagus untuk mereka bersama gitu loh, Pak. Oh, luar biasa sekali. Saya sudah menangkap poinnya. Artinya sebelum kita membuat kesepakatan kelas bahwa ide itu dasarnya datangnya dari siswa. Nah, ini ada juga pernyataan dari Pak Agus, menarik sekali nih Pak Agus ini menulis diskusi. Nah, maksudnya gimana Pak Agus diskusi? Diskusi bersama di kelas, Pak. Jadi Ya. murid dan guru mencari bentuk nilai-nilai yang terbaik, kemudian juga keyakinan kelasnya. Oh, begitu ya. Jadi diajak diskusi gitu sama-sama, kemudian dari situ muncul ide, dirangkum menjadi satu tujuan gitu ya Pak Agus ya. Iya, Pak, ya, Pak. Oh, luar biasa pendapatnya Pak Agus. Ya, saya kira semua sudah memberikan pernyataannya dan tanggapannya. Apa mungkin ada lagi Bapak Ibu yang belum tersampaikan kira-kira? Sudah, Pak, sudah cukup jelas. Oh, udah cukup jelas ya. Cukup, Ya, Pak. jadi luar biasa sekali dari beberapa pernyataan Bapak Ibu tadi tentang bagaimana cara membangun kesepakatan kelas. Nah, sebelum kita buat kesimpulan, saya minta tolong untuk salah satu dari Bapak Ibu untuk merangkum. Siapa yang berkenan? Mohon raise hand. Ayo Bapak Ibu. Atau saya tunjuk saja. Ini Pak, kalau nggak ada ya Pak Danu lagi. Silakan Pak Danu untuk membuat kesimpulan tentang apa yang kita pelajari di sesi Ya, ini. kesimpulannya dari teman-teman tadi, untuk membuat kesepakatan kelas memang harus ada yang namanya musyawarah antara siswa bersama-sama untuk menanyakan
apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maukan agar pembelajaran di kelas itu mereka bisa merasa nyaman, aman, dan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kita tanya dulu kepada mereka itu apa maunya, baru dibuat dari semua yang akan ide-ide dari mereka semua nanti kita akan rangkumkan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Seperti itu, Pak. Wah, luar biasa sekali kesimpulannya yang dibuat dari Pak Danu. Jadi pada intinya bahwa untuk membangun kesepakatan kelas itu harus digali bersama-sama, bisa melalui diskusi, tanya siswa, dan lain sebagainya, sehingga diperoleh sebuah kesepakatan yang bisa dijalankan oleh seluruh siswa. Luar biasa sekali Pak Danu, terima kasih. Dan Bapak Ibu, kita udah sampai di penghujung acara, jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan atas kebersamaan hari ini, dan saya diizinkan bergabung. Sebelum saya akhiri atau kita tutup, maka saya ingin menanyakan kira-kira apakah tujuan belajar kita hari ini sudah tercapai atau belum ya? Mungkin salah satu Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan refleksi, minta tolong Bu Junior untuk bisa menyampaikan, silakan. Baik Pak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah membentuk sebuah kesepakatan kelas, di mana untuk mencapai kesepakatan kelas itu kita harus berdiskusi dan menanyakan kepada anak didik ya, bagaimana bisa tercapainya sebuah kesepakatan kelas melalui keyakinan kelas dan kesadaran dari diri masing-masing. Dan tujuan kita pembelajaran pada hari ini menurut saya sudah tercapai. Demikian Pak. Oh, luar biasa, terima kasih Bu. Dan sebelum saya tutup dengan doa, maka terakhir saya minta tolong Bapak Ibu untuk menanyakan perasaan Ibu tentang Bapak Ibu tentang pembelajaran hari ini. Saya akan bagikan. Kayaknya Pak, saya sudah ngisi. Sangat senang, biasa atau sedih ya. Jadi gitu kan. Dengan pembelajaran hari ini. Jadi Sudah Pak, saya udah isi Pak. ya isi luar biasa. Jadi Saya juga udah isi Pak. Sudah Pak. udah ya. Oh senang. Ternyata sangat senang yang banyak. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas